Selamat siang Ibu Yuni dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai hasil diskusi kami dari soal-soal ujian akhir semester pendidikan keluarga negaraan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Friendly, lalu ada Michael Setiawan, lalu ada Jimmy, lalu ada Michael Francisco, dan yang terakhir ada Glenn Prey. Mari kita mulai pembahasan soal-soalnya. Perkenalkan, saya Michael Setiawan dengan NIM 1121047. Di sini saya akan menjelaskan soal 1 dan soal 1A dan soal 1B. Sebelum ke soal 1B, kita harus tahu dulu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi ini mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan berbicara. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai perbedaan pendapat. Nah, bagaimana cara mengelola perbedaan pendapat secara demokratis? Nah, menurut kami, perbedaan pendapat pasti saja terjadi karena individu yang memiliki sifat sama-sama tidak mau mengalah dan berusaha menjadi yang paling benar. Terkadang terjadi penyebab terjadinya konflik. Oleh karena itu, cara mengelola perbedaan pendapat secara demokratis itu caranya yaitu yang pertama, mendengarkan terlebih dahulu pendapat teman kita, kemudian pahami benar-benar maksud dan tujuannya dari pendapat tersebut. Nah, jangan langsung menyanggahnya dan jangan berkata kasar juga. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mendengarkan pendapat dari teman kita, kemudian giliran kita nih untuk mengeluarkan pendapat, berikan pendapat dengan sikap yang baik, lalu kolaborasikan pendapat tersebut. Lalu yang terakhir itu terima pendapat dengan sepenuh hati. Nah, kita harus bisa menerima pendapat atau keputusan dengan sepenuh hati. Lalu, apakah menuntut hak terlebih dahulu atau melaksanakan kewajiban? Menurut kami, seorang itu harus mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Hal tersebut karena kewajiban merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan seseorang. Lalu kewajiban itu dapat diartikan juga sebagai usaha untuk mendapatkan hak. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mendapatkan haknya, maka ia harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya ini misalnya, jika kita adalah seorang guru itu memiliki hak untuk digaji dan memiliki kewajiban untuk bekerja. Apakah seorang buruh bisa langsung meminta upahnya kepada atasannya tanpa harus bekerja terlebih dahulu? Nah, tentu tidak kan? Seorang buruh harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, baru berhak untuk mendapatkan haknya yaitu upah. Nah, inilah mengapa kewajiban harus dilakukan lebih dahulu sebelum mendapatkan hak. Lalu lanjut lagi, apakah menuntut hak harus sebanding dengan pelaksanaan kewajiban? Nah, menurut kami tentu harus sebanding dan setimpal, karena hak dan kewajiban adalah satu kesatuan. Kita akan mendapatkan hak kita setelah kita melakukan kewajiban kita. Karena jika tidak seimbang, maka akan terjadi konflik dan kesetimpangan dalam kehidupan masyarakat. Hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilaksanakan dengan baik. Maka sudah jelas bahwa hak dan kewajiban itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Glenn Prey, NIM 1121058. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2A dan 2B. Yang pertama soal 2A, problema munculnya penolakan demokrasi karena paham demokrasi dipandang bertentangan dengan salah satu ajaran agama yang ada di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu tahu bahwa demokrasi di Indonesia ini berlandaskan sila keempat dari kelima Pancasila. Namun perlu kita ingat lagi bahwa kelima sila ini memiliki kedudukan yang setara dan menjadi sebuah satu kesatuan, sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya
saling berkaitan erat dengan kelima sila yang ada. Sehingga demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan berlandaskan berdasarkan suatu kepercayaan suatu kalangan agama saja. Dan juga demokrasi yang ada di Indonesia ini dikendalikan oleh dua nilai. Yang pertama nilai hikmat dan juga nilai bijak. Jika kita lihat lagi dari keenam agama yang diakui di Indonesia, tidak ada agama yang menolak akan keberadaannya demokrasi Pancasila ini. Dan jika ada yang menolak, itu hanya sebuah sekelompok orang-orang atau individual yang mengatasnamakan suatu agama yang menentang dalam menentang demokrasi. Penentangan terhadap demokrasi itu sendiri adalah sebuah pandangan yang salah. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila dibuat untuk memberikan ruang kebebasan yang berpendoman sehingga mencegah terjadi suatu hal melenceng dalam kebebasan itu sendiri. Dan juga dengan adanya demokrasi dapat memberikan hak kepada setiap individu-individu yang ada di Indonesia ini. Terutama Indonesia memiliki keberagaman kalangan masyarakat, baik dari suku, agama, status sosial, geografi, dan lain-lainnya. Dan begitu maka demokrasi sangat diperlukan. Jika ada kalangan yang mencoba menentang dan menggantikan demokrasi atas nama suatu agama, kita harus segera bergerak dan cepat mengatasi permasalahan ini. Tidak hanya itu saja, kita juga harus mencegah hal ini terjadi. Terutama jika kita ingat bahwa masyarakat Indonesia ini cukup memiliki ikatan yang erat dengan agamanya masing-masing. Jika mereka sekali memiliki pemahaman yang salah, ini bisa menjadi sebuah bencana yang besar bagi Indonesia. Dan untuk mencegahnya juga bisa dimulai dari menanamkan rasa toleransi dan juga meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga dapat menciptakan kualitas manusia yang memiliki pemikiran yang kritis dan juga rasional, terutama dalam berdemokrasi. Kemudian, untuk pertanyaan 2B, karakteristik demokrasi yang merupakan pemerintahan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila, untuk mengambil sebuah keputusan itu wajib melalui sebuah musyawarah. Begitu pula dalam melakukan pemilihan pemerintahan yang biasanya dilakukan melalui voting atau bisa kita sebut pemungutan suara. Dengan begitu, maka pemerintahan yang menjabat adalah pemerintahan yang mendapatkan suara terbanyak. Sehingga bisa dibilang bahwa pemerintahan yang naik itu adalah pemerintahan yang mewakili suara mayoritas. Tetapi perlu kita sadar bahwa di sini bisa tercipta sebuah masalah, yaitu saat pemerintahan menjadi fokus kepada kepentingan mayoritas saja dan melupakan kaum minoritas, dan bahkan yang lebih mengerikannya adalah bisa terbentuknya pemerintahan yang menindas minoritas dan terjadinya diskriminasi terhadap minoritas jika tidak sependapat dengan mayoritas. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan dalam berdemokrasi, terutama dalam pemilihan pemerintahan. Jika pemerintahan yang terpilih dari suara mayoritas dan kebanyakan pemilih mayoritas ini tidak menggunakan pikiran yang kritis dan rasional, maka tidak menutup kemungkinan akan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang buruk dan juga menimbulkan banyak kerugian bagi kaum minoritas, bahkan kaum mayoritas itu sendiri. Misalnya, ada sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ke ideologi mereka sendiri untuk memuaskan ego mereka. Dan orang-orang ini cukup banyak dan menjadi mayoritas, itu menjadi sebuah bencana besar dan buruk bagi Indonesia. Dan juga pentingnya kesadaran pemerintahan untuk memberikan ruang aman dan perlindungan bagi kaum minoritas dalam bersuara. Halo, saya Jimmy dengan NIM 1121056. Hari ini kita akan bicara tentang civil society. Ada 4 prinsip sesuai soal. Nomor 1, saling memberdayakan. Nomor 2, saling memberadabkan. Nomor 3, empati. Dan nomor 4, pengurangan prasangka. 1. Pemberdayaan antar orang akan datang ketika orang-orang bersama dan satu.
Pemberadaban secara sederhana adalah cara masyarakat yang sistematis dan etis. Bagaimana kita mendefinisikan sistematis dan etis untuk diperdebatkan, tetapi kita akan membahasnya nanti. Empati lagi hanya dapat dicapai ketika masyarakat mencapai stabilitas dan tingkat tertentu persepsi kesetaraan. Dan prasangka atau praduga diselesaikan dengan pendidikan yang benar dan dicapai dengan pelatihan pikiran terbuka dan pikiran yang tidak mudah menyimpulkan. Sekarang, bagaimana caranya? Pemberdayaan. Tadi kita sudah bicara pemberdayaan akan dicapai kalau kita secara masyarakat bersatu. Bagaimana caranya? Misalnya, krisis eksternal menyatukan kelompok yang terancam, misalnya perang. Tapi tentu saja itu bercanda aja, bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah visi di mana orang cukup terinspirasi untuk bekerja sama. Mungkin negara ini dapat memikirkan sebuah proyek besar yang membutuhkan banyak orang, dan akan sangat bermanfaat bagi negara dan jika mungkin, dan bahkan lebih baik, dunia. Ini akan menarik perhatian publik dan membuat mereka ingin bergabung, dan bahkan non-peserta akan memiliki efek positif secara sederhana dengan melihat kemajuan moralnya naik. Itu akan menjadi proyek multi-industri di mana itu akan berdampak pada banyak sektor, tetapi tetap satu institusi untuk rasa unity-nya semua bekerja sama. Proyek ini bisa apa saja yang melibatkan industri teknologi, militer, medis, pertanian, pendidikan, bisnis, tetapi satu dengan misi utama untuk memajukan kemajuan tidak hanya negara, tetapi untuk diri mereka sendiri, umat manusia. Peradaban. Ini akan hampir di-cover secara langsung. Budaya tertentu perlu dibangun. Hampir tidak mungkin bisa dididik melalui metode pengajaran papan tulis atau untuk menanamkan kebiasaan perilaku beradab ke orang dewasa dan juga anak-anak. Aturan dan peraturan akan berhasil, tetapi akan bekerja hanya sampai batas tertentu. Jika masyarakat sipil hanya berarti kebersihan masyarakat dan industri yang diatur dengan baik, penerapan hukum yang ketat akan menanganinya. Contohnya di Singapura. Tetapi jika masyarakat sipil juga mempertimbangkan etika dan budaya masyarakat, itu akan perlu jauh lebih banyak. Peradaban yang terdevelop tentunya diperlukan tingkat kebijaksanaan yang harus dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan. Pelajaran dari masalah-masa lalu yang mendarah daging ke dalam setiap orang. Misalnya alasan orang Singapura, maaf terus menyebut negara ini, karena negara yang bisa menjadi contoh yang baik dan pas dekat. Alasan orang Singapura bekerja keras adalah latar belakang sejarah mereka ketika mereka diusir dari Malaysia pada tahun 1965. Mereka dipaksa untuk membangun hampir semuanya dari nol, membentuk persediaan makanan dan air mereka sendiri, sistem pemerintahan, pendidikan, penegakan hukum, dan semua industri penting lainnya. Krisis struktur ini menyebabkan masyarakat yang dipaksa untuk bekerja sangat keras dan pulih dari situasi ini. Dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini, sebuah kota Zamrud yang glamor di pusat Asia. Perjalanan yang menyakitkan ini memberikan pelajaran yang berat bagi orang-orang Singapura bahwa kerja keras tidak hanya membuahkan hasil, tetapi juga suatu keharusan untuk bersaing antara dunia dan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menjalani diri sendiri sebagai meritokrasi. Sebuah dunia di mana yang terbaik mendapat atau mencapai yang terbaik, yang membangun etika dan kewarganegaraan masyarakat lebih jauh. Tetapi bagian yang sulit adalah karena generasi yang lebih baru melihat ini sebagai kebutuhan yang kurang. Meskipun para siswa masih berada di bawah tekanan yang besar, mereka mulai kecewa dengan tekanan dan mengajukan pertanyaan, apa gunanya? Dan itu benar. Tekanan tidak berdasar dan sistem pendidikan perlu diubah. Maka datang ke teknik 2 cabang untuk membawa kesopanan, tujuan, dan metode. Tujuannya, kita segue balik ke proyek besar di mana itu mengesankan. Proyek yang menawan pikiran dan ego. Tujuan, dan ego. Perasaan memiliki bagian yang lebih besar. Perasaan belonging ke sesuatu yang lebih besar. Dan metode melakukan sesuatu, proyek ini hampir akan menjadi negara dengan sendirinya, memiliki budaya dan karakteristik dalam melakukan sesuatu.
dengan cara tertentu yang akan ditegakkan dalam pelatihan dan secara tidak langsung didorong melalui pelatihan psikologis tentang cara menangani, berkomunikasi, dan berinteraksi antar orang. Ini bukan hanya berbicara atau melihat, tetapi cara hidup. Salah satu yang berlaku secara universal dalam setiap aspek kehidupan itu hampir merupakan pelatihan spiritual yang disamar. Empati. Ini soal yang cukup rumit. Ini bisa dilakukan dengan etika, tetapi kemudian menjadi empati yang dimanufaktur, dan bukan empati yang murni, empati yang tulus. Empati yang murni dan tulus hanya dapat dicapai dengan masyarakat yang benar-benar erat, di mana orang tidak membantu orang lain hanya karena mengharapkan sesuatu kembali, sekarang atau di masa depan, tetapi di mana orang membantu hanya karena mereka bisa dan mereka ingin. Itu hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang tercerahkan, yang benar-benar belum dicapai dimanapun secara global, yang jelas tidak secara nasional. Terakhir, prasangka dan praduga. Kesimpulan ini datang dari berbagai cara, sumber. Misalnya pendapat rasial berasal dari pengaruh orang tua, masyarakat. Ini dapat diperbaiki dengan mudah kalau mereka tidak terlalu terpegang erat oleh pendapat mereka. Yang saya asumsikan harusnya mayoritas yang tidak ekstremis. Maka edukasi berupa video atau artikel yang membuktikan pendapat mereka tidak benar seharusnya mengubah pandangan mereka. Ini seharusnya bekerja untuk kebanyakan kasus prasangka. Kampanye juga dapat dibuat dan sebagainya. Tetapi sistem pendidikan harus melakukan pelajaran yang disebut brainstorming, di mana orang diminta untuk membuat pikiran mereka sendiri tentang sesuatu, terlepas dari apa yang dikatakan media umum. Belajar berpikir kritis, critical thinking. Perkenalkan, nama saya Michael Francisco berubah dengan NIM 1121057. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 4. PKN mengapa konflik senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial. Artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Kalau konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik antar suku, konflik agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Lalu konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antara organisasi massa. Lalu bagaimana cara manajemen konflik horizontal dan vertikal di masyarakat? Cara-cara demokratis, transparan, dan adil dalam manajemen konflik horizontal dan vertikal sehingga mampu menambah ketahanan nasional Indonesia. Dalam konflik horizontal, cara demokratisnya ialah melakukan musyawarah dari pihak yang berkonflik supaya mendapatkan hasil yang tepat di mana tidak ada pihak yang untung atau rugi. Lalu dalam transparan, adanya transparansi dari kedua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan adil dalam konflik horizontal adalah penentuan melalui suara terbanyak. Dicoba untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Lalu dalam konflik vertikal, cara demokratisnya ialah melakukan musyawarah dari kedua pihak yang berkonflik supaya mendapatkan hasil di mana semua pihak diuntungkan. Dan cara transparan, adanya perbincangan yang dilakukan masyarakat agar terjadinya kesatuan masyarakat bersama dalam upaya menyelesaikan masalah bersama. Dan cara adil dalam konflik vertikal, kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka.
Sekarang saya akan membahas pertanyaan terakhir mengenai globalisasi dan pembangunan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu globalisasi dan fenomena apa saja yang menunjukkan pengaruh globalisasi terhadap suatu hal. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses menyebarnya ilmu dan kebudayaan dan juga teknologi dari satu tempat ke tempat lainnya di dunia yang membuat dunia saling terikat satu dengan lainnya. Nah, fenomena-fenomena apa saja yang menunjukkan pengaruh globalisasi dalam suatu hal? Pertama, fenomena yang dapat dilihat di bidang kuliner, di mana saat ini sudah terdapat banyak kuliner luar negeri dan campuran seperti burger, kentang goreng, takoyaki, sushi, dan makanan-makanan luar negeri lainnya yang terdapat di Indonesia yang kini sedang populer dan mudah didapatkan. Hal ini menunjukkan pengaruh globalisasi, yaitu masuknya makanan asing ke dalam makanan Indonesia. Kemudian bahasa asing seperti bahasa Inggris kini sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kosakata dari bahasa asing telah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Kemudian teknologi. Teknologi yang kita gunakan setiap hari, terutama teknologi elektronik seperti handphone, internet, kemudian komputer, dan teknologi-teknologi lainnya, adalah hasil dari pengaruh globalisasi terhadap kehidupan kita yang memungkinkan teknologi tersebut untuk berkembang dan masuk ke Indonesia. Tanpa globalisasi, kita mungkin tidak bisa merasakan teknologi tersebut. Kemudian terakhir, fashion. Saat ini, pakaian luar negeri telah menjadi tren fashion dan yang populer di kalangan juga. Hal ini menunjukkan bahwa fashion luar negeri telah berhasil masuk ke Indonesia dan telah menjadi populer dan diadaptasi oleh warga Indonesia. Kemudian saya akan membahas pembangunan, terutama RPJP dan RPJM. Apa itu RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional? RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2005 hingga 2025 yang dibuat berdasarkan tujuan dari pemerintahan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. RPJP diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJP menjadi pedoman dari dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang terdiri dari 4 tahapan. RPJP mempunyai visi yang serupa dengan visi dari negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Yang dimaksud mandiri adalah Indonesia mampu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mencapai kesejahteraan dan mencapai tingkat kehidupan yang sejajar dengan tingkat kehidupan bangsa lain. Kemudian maju. Yang dimaksud maju adalah Indonesia adalah negara yang maju jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, kemudian dilihat dari kemakmurannya, dan kemantapan sistem politik dan hukumnya. Kemudian adil. Yang dimaksud adil adalah Indonesia berhasil menghilangkan segala bentuk diskriminasi seperti rasisme dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah makmur. Yang dimaksud makmur adalah Indonesia makmur jika dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dari warga-warganya. Kemudian misi dari RPJP adalah 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan beradab berdasarkan Pancasila. Kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Keempat, mewujudkan Indonesia aman, berdamai, dan bersatu. Kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Keenam, mewujudkan Indonesia yang asli dan lestari. Ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Dari RPJP, maka dibuatlah RPJM. RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terdiri dari 4 tahapan dengan prioritasnya masing-masing. RPJM pertama 2005 hingga 2009 mempunyai prioritas untuk menata NKRI dengan cara membangun Indonesia yang aman, damai, demokratis, dan sejahtera. Kemudian RPJM kedua tahun 2010 hingga 2014 mempunyai prioritas untuk memantapkan penataan NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Kemudian EPJM ketiga tahun 2015 hingga 2019 mempunyai prioritas untuk menekankan pembangunan menyeluruh dengan membangun perekonomian kompetitif berbasis sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang berkualitas, dan iptek yang maju. Kemudian EPJM keempat dari tahun 2020 hingga 2024 mempunyai prioritas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan percepatan pembangunan di segala bidang dengan perekonomian yang kokoh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih.